Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Pemuji, perkenalkan nama saya EN Yuhana, nomor NIM 202475759066. Saya mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025 di LPTK Universitas Indra Pasca PGRI bidang studi ekonomi. Pada hari ini, Selasa, tanggal 22 Juli tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek mengajar di SMK Yasmi Gebang dengan mata pelajaran ekonomi dengan materi kebutuhan manusia. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan rahmat kesehatannya sehingga kita di pagi hari ini selalu semangat untuk melaksanakan pembelajaran, ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Ketua kelasnya dipimpin. Siap Ibu. Silakan, Mas. Sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya, Nana ya. Ya, Ibu Amelia, nih Ibu. Sehat, Nak? Amelia Purnama. Hadir Ibu. Sehat, Nak? Alhamdulillah Ibu sehat. Citra. Hadir. Sehat hari ini, Citra? Alhamdulillah sehat. Iya, Farah Agustina. Hadir Ibu. Iya, kemarin katanya sedang sakit ya? Sakit ya? Ibu. Gimana sekarang kondisinya, sehat? Alhamdulillah membaik Ibu. Intan. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat. Kaisha. Hadir Ibu. Sehat, Nak? Alhamdulillah sehat. Keira. Hadir Ibu. Sehat, Nak? Alhamdulillah sehat. Mujalifah, Mustalifah. Hadir Ibu. Sehat. Alhamdulillah sehat Ibu. Mimin. Sehat, Nak? Nur Aulia. Hadir Ibu. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Nurul Azmi. Hadir Ibu. Sehat, Nak? Alhamdulillah Bu. Liana. Hadir. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Sabira. Hadir. Ya, maaf ya. Sabila. Hadir ya Bu. Gimana kabarnya, Nak? Alhamdulillah sehat Ibu. Sofiana. Hadir Ibu. Sehat, Nak? Alhamdulillah Ibu sehat. Sri Maulani. Hadir Ibu. Sehat. Alhamdulillah sehat. Susan. Hadir Ibu. Sehat, Nak? Alhamdulillah sehat. Tiara Emilia. Hadir Ibu. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Oke. Sebagai bentuk cinta tanah air, ya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Akan dipimpin oleh Saya Ibu. siapa? Salsabila. Sabila. Mengenai mengenai. Sini. Ini boleh. Silakan teman-temannya pada berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di
sebelum pembelajaran dimulai, kita ice breaking dulu yuk, supaya pembelajaran akan lebih semangat lagi. Ya, berdiri dulu, silakan. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. 10 AKL, mana semangatnya? Semangat! Oke, silakan duduk kembali. Oke, aku mau nanya nih. Amel cita-citanya jadi apa? Nak? Siapa ibu? Jadi guru. Iya, tangan bercita-cita. Kamu cita-cita jadi apa? Jadi dokter bu. Alhamdulillah. Kamu cita-cita jadi apa? Jadi psikologis ibu. Tangan buat cita-cita teman-teman kalian semuanya. Ingat ya, yang namanya cita-cita itu harus dibarengi yang namanya proses pembelajarannya. Ya, kenapa harus dibarengi? Karena ketika tidak membarengi proses pembelajarannya, apakah cita-cita akan kita tercapai? Enggak. Ya, jadi satu intinya kita itu harus ikut proses pembelajarannya dimanapun kita berada. Ya, oke. Di sini ada yang namanya soal pemantik. Ya. Apa yang kalian pahami ketika mendengar kata kebutuhan? Ada yang mau jawab? Saya ibu mendengar menjawab. Ya, apa nak? Itu kebutuhan. Kebutuhan atau keperluan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan dirinya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Ya, terima kasih, kasih tepuk tangan. Nak. Oke, yang kedua, apa yang kamu butuhkan hari ini? Ada yang bisa jawab? Siapa? Ibu menjawab. Apa yang kamu butuhkan hari ini? Nak? Yang saya butuhkan saat ini yaitu adalah pakaian, minuman, makanan, alat tulis, sepatu, dan transportasi. Oke, kasih tepuk tangan. Terima kasih. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi hari ini, yaitu kebutuhan manusia. Apa sih kebutuhan manusia? Apakah bisa diterapkan dalam lingkungan sehari-hari kita? Oke, ya. Kebutuhan, kenapa bisa diterapkan di lingkungan sehari-hari kita? Karena apa? Ya, kalau misalkan sehari-hari kita ini butuh makan, tapi besok harinya kita nggak butuh makan, apakah kondisi kita sehat? Tidak kan? Nah, berarti kita itu butuh yang namanya sandang, pangan, dan papan. Nah, jadi ketika kita akan menerapkan kebutuhan di sehari-hari, otomatis kita harus bisa memanage yang namanya dananya cukup atau tidak. Ya. Kalau udah cukup Bu, kita boleh yang lain boleh. Yang namanya kebutuhan itu ada kebutuhan sekarang dan ada kebutuhan yang akan datang. Ya. Mana dulu yang lebih prioritas sih? Kebutuhan sekarang. Ya. Sekarang butuhnya kita makan, pakaian, ya. Kebutuhan yang akan datang, kita butuh liburan Bu, boleh. Ya. Naik haji Bu, boleh. Itu namanya kebutuhan yang akan datang. Jadi kita bisa menabung dulu. Ya. Jadi kebutuhan itu harus sesuai dengan yang kita miliki di kehidupan sehari-hari ini. Kalau kita udah bisa memanage kebutuhan di dalam kehidupan sehari-hari, otomatis kita nanti ke depannya bakalan enak. Ya, bakalan enak itu gimana? Bakalan enak untuk mencapai kebutuhan mana dulu yang akan diterapkan. Oke, sebelumnya nih, minggu kemarin masih ingat nggak materinya apa yang Ibu ajarkan? Ada yang bisa jawab? Saya bisa menjawab. Apa Setia? Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi menurut Setia itu apa? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara manusia memenuhi kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan berupa barang dan jasa. Oke, tepuk tangan. Berarti kemarin kita sudah membahas tentang mengenai ilmu ekonomi. Jadi sekarang membahas tentang kebutuhan manusia.
kalian mempelajari kebutuhan manusia itu kalian bakal dapat 5 tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu ada peserta didik dapat memahami tentang pengertian kebutuhan dengan mendalam kritis melalui diskusi. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam kebutuhan dengan bernalar kritis melalui diskusi. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan penyebab tidak terbatasnya kebutuhan manusia. Yang keempat, peserta didik dapat memahami tentang barang sebagai alat memuas kebutuhan dengan bernalar kritis melalui diskusi. Yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor mempengaruhi kebutuhan dengan bernalar kritis melalui diskusi. Itu 5 tujuan pembelajaran yang setelah kalian mempelajari kebutuhan manusia. Nah, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Mengerti? Mengerti. Oke. Di sini Ibu sudah menaruh pertanyaan, ya. Pertama ada pertanyaan tentang apa perasaan yang kamu rasakan pada hari ini, ya. Yang kedua, apa yang kamu rasakan pada saat mendengar kata kebutuhan, ya. Yang ketiga, apa kamu memiliki keinginan lebih banyak daripada kebutuhan? Yang keempat, apa kamu memiliki kebutuhan yang tidak bisa kamu penuhi? Nah, nanti jawaban yang ada di papan tulis ini kalian maju dari sini dulu ke sini, ya. Itu menggunakan emoticon, ya. Jadi emoticon itu ada 4. Ada emot senang, ada emot sedih, nggak tahu, ada emot bingung harus ngapain, dan ada emot nggak tahu. Ya, jadi silakan dari kelompok sini dulu maju, nak, tempel ini emotnya ada dari siapin di meja Ibu, silakan. Ya. Silakan. Silakan. Oke, bisa kelompok itu udah duduk kali ini. Ya, boleh, yang ini boleh. Yang ini boleh. Bebas. Kalian emotnya hari ini emot apa? Silakan, yang udahnya boleh duduk. Silakan boleh. Oh, ya, silakan, terima kasih. Lanjutnya kelompok ini, silakan. Bisa nempel. Ya, silakan. Ya. Kelas
Itu bingung tempelnya di situ ya. Iya Ibu. Tapi temen-temennya tempelnya di mana? Gambarnya? Yang kamu nempelin? Oh, ini. Ya. Samain, silakan. Ya, oke. Lanjut kelompok berikutnya. Ya, sesuai dengan perasaannya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Jadi, nah kalian sudah sesuai dengan emot ya yang kalian tempelin. Nanti ibu akan acak lagi, ya. Jadi kan sekarang di sini nih perasaannya di sini senang semua ya, senyum. Ya di sini campuran. Nah, nanti ibu akan diolah lagi ya kelompoknya ya. Jadi di sini tidak senang semua, tidak. Di sana juga tidak sedih semua, apalagi di belakang dengan bingung atau Anda nggak tahu, ya kan? Ya silakan kalian berdiri, bentuk kelompoknya yang tadi sesuai dengan perasaan yang kalian tempeli di depan. Silakan bisa berdiri dulu. Sudah, silakan bergantian kelompoknya. Ya, sesuai dengan yang kalian. Ya, silakan boleh berputar dulu. Oke, sudah? Sudah semuanya? Sudah. Emotnya jadi ini kelompok berapa ini? Jadi kelompok satu ini. Iya. Ya, di kelompok satu itu ada yang sedih, ada yang senang, ada yang nggak tahu, jadi campuran, ya. Oke, lihat dulu ke sini semuanya. Di sini kita akan melihat tadi yang mengenai kebutuhan. Di sini ada kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan yaitu kebutuhan yang adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak dipenuhi dapat mempengaruhi kelangsungan hidup. Tapi kalau keinginan adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi tidak mempengaruhi kelangsungan hidup. Tadi yang contohnya, ya. Kalau kebutuhan, ya setiap hari kita butuh makan, ya kan? Tapi kalau keinginan kita sudah mempunyai baju, ya. Tapi ingin membeli baju yang baru, ya kan itu kan keinginan. Jadi hasrat yang tidak harus dipenuhi, benar? Benar. Ya, jadi kalau kebutuhan itu hasrat yang harus dipenuhi. Ya, contohnya seperti makan dan minum setiap harinya kita butuh. Tapi kalau keinginan itu kita ingin membeli baju baru, handphone baru. Tapi kan itu namanya sebuah keinginan yang tidak harus dipenuhi di saat hari itu, di hari ini juga, ya kan? Bisa hari berikutnya. Atau ketika kalian sudah mempunyai rezeki banyak atau yang mempunyai uang yang lebih, baru bisa membeli keinginan yang kita sesuaikan. Oke? Di sini ada macam-macam kebutuhan. Kebutuhan itu ada 4. Yang pertama intensitas, yang kedua itu ada waktu, yang ketiga itu ada sifat, yang keempat itu ada subjek. Kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama itu ada macam-macam kebutuhan. Intensitas itu dibagi menjadi 3 poin. Ya. Yang pertama itu kebutuhan primer. Kebutuhan primer yang harus dipenuhi agar manusia bisa bertahan hidup. Tadi contohnya seperti makan, sandang, pangan, ya kan? Kalau kebutuhan sekunder, setelah kebutuhan primernya sudah selesai, ya, sudah terpenuhi, baru melangkah ke bawah kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan, contohnya yaitu berarti kan atau individu dengan masyarakat lain, contohnya pendidikan, ya kan?
kita sudah sehat, sudah makan, sudah aktivitas badannya sudah sehat, walafiat, ya, kita harus butuh pendidikan, kesehatan, liburan. Ya. Yang ketiga, kebutuhan tersier, kebutuhan di mana kebutuhan satu, kebutuhan primer sudah tercukupi, kedua kebutuhan sekunder sudah tercukupi, berarti kebutuhan yang ketiganya yaitu kebutuhan kemewahan, bersifat kemewahan dan berkelangsungan hidup, atau kebutuhan ini lebih mengarah pada kepuasan pribadi. Nah, yang tadi yang Ibu bilang, ketika kita sudah puas dengan kebutuhan kita sudah sehat, kita sudah liburan, apa nih barang yang belum kita punya? Misalkan beli motor baru, beli perhiasan, ya kan, liburan ke luar negeri, itu kan belum tercapai, ya kan? Tapi kalau misalkan, saya maunya kebutuhan tersiernya dulu, balik lagi. Kalau misalkan kebutuhan primernya tidak tercukupi, apakah kita bisa semangat untuk liburan ke luar negeri? Tidak. Ya, jadi harus primernya dulu terpenuhi, baru bisa mengeluarkan kebutuhan tersiernya. Oke? Yang kedua, lanjut, itu ada kebutuhan waktu. Kebutuhan waktu itu ada waktu sekarang sama waktu yang akan datang. Waktu sekarang itu kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Ya. Misalnya obat bagi orang yang sakit. Ya. Pakai kacamata Mimin. Kalau nggak pakai kacamata, Mimin itu kelihatan nggak Ibu di sini? Iya, itu kebutuhan yang sekarang, ya kan? Tapi kebutuhan yang akan datang itu bisa, contohnya seperti menabung. Ya, kalian sekarang kelas 10 nih, menabung buat di kelas 11 untuk nanti masa PKL-nya, ya kan? Iya. Itu yang namanya kebutuhan yang akan datang. Ya. Jadi kalau kebutuhan sekarang itu seperti obat kalau kita sakit, kacamata kalau kita nggak bisa melihat fokus, ya kan Min? Ya, kebutuhan yang akan datang itu seperti tabungan. Oke, paham? Paham. Lanjut. Di sini ada kebutuhan menurut macam-macam kebutuhan menurut sifatnya. Ada dua, kebutuhan jasmani sama kebutuhan rohani. Kalau kebutuhan jasmani itu yang berkaitan dengan fisik kita, ya, fisik kita sebenarnya sehat tubuhnya, seperti makanannya sehat, dijaga, pakaiannya rapi, tempat tinggal sudah punya, ya kan, otomatis fisik kita bakalan sehat nggak? Sehat. Kalau kebutuhan rohani itu kebutuhan yang berkaitan dengan kejiwaan, ya. Kalau jasmaninya nggak sehat atau kebutuhan rohaninya, otomatis kita butuh kasih sayang, rasa aman, ya. Kalau posisi kita di jalan, ya misalkan kita naik motor di jalan, perasaan kita tidak ini nih, otomatis jiwa kita kan ini bakalan nyampe nggak ya ke rumah naik motor. Nah, itu maksudnya kebutuhan rohani. Ya, karena jiwanya kita sih, jiwa kita tuh tidak aman, perasaan kita tuh tidak aman. Pikirnya, aduh nanti di jalan kenapa ya naik motornya, ya kan? Otomatis apalagi kalian cewek, perempuan, ya nyampe enggak nih di jalan, ya. Jadi itu namanya kejiwaan, ya, kebutuhan yang berkaitan dengan kejiwaan, ya. Seperti kasih sayang, rasa aman. Kalau kita udah aman, udah nyaman, otomatis perasaan kita di jalan insya Allah akan berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun di jalannya, ya. Lanjut, di sini ada yang keempat, ada macam-macam kebutuhan subjek. Kebutuhan subjek itu ada kebutuhan individu dengan kebutuhan kelompok, kolektif. Kebutuhan kolektif itu perseorangan atau individu, ya. Kelompok ibu sendiri atau kalian, ya. Perseorangan berarti kan ibu sendiri atau kalian sendirian tambah teman, ya. Contohnya kebutuhan alat bantu, misalkan kacamata yang tadi Mimin, ya Min, kan alat bantu tuh seorangan kan, Mimin sendiri kan. Nah, kalau kebutuhan kolektif itu kebutuhan yang bersama, bermasyarakat, berarti ini adalah kebersamaannya, kekompokannya, ya, paham? Paham. Oke, lanjut. Di sini ada alat memuas kebutuhan. Boleh minta bantuannya, Lia? Yang nomor 1 itu apa? Boleh dibaca? Kelihatan? Iya. Kelihatan? Boleh.
itu ada menurut cara memperoleh barang ekonomi memerlukan pengorbanan tertentu seperti uang, contohnya makanan, pakaian, perhiasan. Barang bebas dapat diperoleh tanpa pengorbanan seperti udara. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat kita. Oke, di sini ada alat pemenuh kebutuhan manusia yang tadi Lia bacakan itu. Yang pertama itu cara memperolehnya, ya kan? Balik lagi, ketika kita membutuhkan makanan, pakaian, mau beli perhiasan, kita harus membutuhkan dengan membelinya. Berarti teman pakai. Nah, kalau barang bebas itu kita menurut udara, apakah bayar? Iya. Itu yang namanya bebas. Yang kalau kedua, menurut yang kedua itu kegunaannya. Jadi kegunaan itu ada konsumen dengan produsen. Ya. Konsumen itu seperti siap pakai, langsung diambil. Contohnya makanan dan minuman. Itu namanya kan konsumen. Kita kan beli tuh, ya, beli makanan buat dikonsumsi diri kita. Ya. Terus ketika barang produksi, ya, barang yang berguna untuk memasarkan barang lain. Barang produksi adalah istilahnya, contohnya mesin jahit, ya, kan produksi. Berarti kita kalau mau pakaian itu harus produksi dulu nggak? Iya. Ya, berarti harus ada penjahitnya. Ya, kalau misalkan kita mau makan bakso, itu ada prosesnya ke tukang menjualnya, ya kan? Iya. Berarti ada proses, ya, ketika makanan itu kita ada proses buat pembuatannya atau pengolahannya. Ketika kita membutuhkan beli baju baru, otomatis harus ada penjahitnya, ya. Berarti silakan boleh dibaca nak Amel. Amel aja. Silakan yang ketiga, yang proses produksi. Yang ketiga, menurut proses produksi, barang mentah, bahan dasar untuk diproses menjadi barang lain. Contohnya kapas untuk kain. Barang setengah jadi, sudah melalui sebagian proses produksi. Contohnya kain. Barang jadi, siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya pakaian. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Amel. Yang ketiga itu menurut produksinya, proses produksinya itu ada tiga. Pertama itu mentahnya, bahan mentah. Yang kedua itu barang setengah jadi. Yang ketiga itu barang jadi. Jadi ketika barang jadi itu, ya, kita pengen beli baju nih, pasti kita ada prosesnya dulu kan, dari kain dulu. Lalu setengah jadi. Kalau setengah jadi itu apa? Setengah jadi itu sudah melalui proses dari kainnya. Jadi sudah diproses, sudah dibentuk, sudah dipola. Ya, namanya setengah jadi. Ya. Yang keempat itu barang jadi, siap, barang yang siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan, contohnya pakaian. Nah, jadi dari bahannya dulu, dari kainnya dulu dipilih. Setelah kainnya sudah dipilih dengan bagus, otomatis baru setengah jadinya itu apa? Dijahit, ya, proses pembuatan. Yang ketiganya siap pakai oleh siapa? Kita atau konsumennya. Yang keempat itu ada menurut hubungan dengan barang lain, ya. Yang pertama itu ada barang pribadi, barang publik. Barang pribadi itu digunakan untuk kepentingan pribadi, contohnya pakaian dan makanan. Ya, kita butuh pribadi kan, butuh makan, butuh pakai gonta ganti baju. Yang kedua, barang publik digunakan kepentingan bersama, contohnya jalan raya dan taman kota atau tempat yang kita kalau bolak-balik, ya, berangkat sekolah otomatis kita lewatin jalan raya, benar? Benar. Oke, lanjut. Nah, di sini ada faktor mempengaruhi kebutuhan. Yaitu ada yang pertama itu ada 5 faktor mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama itu ada lingkungan atau alam. Yang kedua itu ada agama. Yang ketiga itu ada pendapatan. Yang keempat ada usia. Yang kelima ada kemajuan peradaban. Ya. Ya, ketika kita ingin menerapkan kebutuhan, ya, setiap hari-harinya, otomatis kita harus melewati proses yang namanya macam-macam. Tadi macam-macam itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama itu ada subjek, waktu, sifat. Nah, kita harus melewati itu dulu sehingga kita bisa yang namanya kebutuhan manusia itu bisa diterapkan sehari-hari. Nah, ini dia lah materi hari ini. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak.
nanti ibu akan membagikan LKPD-nya, ya. Oh ya, ibu mau nanya nih, waktu minggu kemarin ibu sudah menyampaikan tentang LKPD materi kebutuhan manusia kan? Iya. Nah, sekarang ibu akan membagikan LKPD-nya, ya. Jadi di LKPD ini itu sudah ada 4 pertanyaan. Jadi setiap kelompok itu mendapatkan 1 pertanyaan yang akan hasilnya yaitu membuat produk berupa PPT. Ya. Boleh diaplikasikan? Enggak Bu, boleh dengan aplikasi Canva. Semenarik mungkin kalian bikin, ya. Jadi Ibu bagikan dulu kelompoknya, setiap kelompok itu satu-satu, ya. Ya, sama-sama. Nah. Ya, sama-sama. Ya. Ya, sama-sama. Oke, silakan ya. Terima kasih, Bu. Oke, perhatikan di sini ya. Itu di situ kan sudah ada 4 pertanyaan. Ya. Setiap kelompok 1 mendapatkan soal nomor 1. Kelompok 2 juga sama mendapatkan nomor 2 dan nomor 3. Kelompok 3 dan kelompok 4 itu dapat soal nomor 3 dan 4. Ya. Silakan sebelum melaksanakan diskusinya kita eksekusi dulu 1 kali lagi. Ya, lebih semangat dipimpin sama kalian. Siap, Ibu. Ya, silakan nak kesini yuk, yang lainnya berdiri dulu. Teman-teman, sebelum memulainya, KPD kita briefing dulu ya. Sesi namanya AKL keren. AKL keren, keren. AKL keren. AKL keren, keren. AKL keren. Tepuk tangan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Memang itu luar biasa kerennya, semangatnya, kompaknya selalu ya. Silakan ya dikerjakan. Silakan buka handphonenya untuk membuat PowerPoint-nya. Membuat PowerPoint, silakan. Di sini kelompok berapa ini? Kelompok 4, Ibu. Kelompok 4 dapatnya soal tentang apa? Oke, coba di sini ya. Nah, sama nggak sama kelompok kalian? Nah, sama? Iya, kamu dapat apa? Iya, penyebab tidak terbatasnya kebutuhan manusia itu apa? Ya, makanan. Ya, semakin banyak makanan, apakah makanan itu akan terbatas sama manusia sendiri? Hari itu langsung habis? Kan enggak. Iya, namanya pasar, otomatis itu menyediakan makanan banyak, ya kan? Manusia berdatangan. Ya, apakah itu langsung habis makanannya? Kan tidak. Ya, ada proses penjualannya. Jadi kalian silakan bikin ya. Oke? Paham? Ada yang tanyakan lagi? Terima kasih. Kalau yang ini kelompok berapa ini? Kelompok 2 dapatnya apa? Kelompok 2 itu apa? Kelompok 2 sama nggak sama yang ibu? Sama ya? Sama, Ibu. Terus ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti isinya Ditempelin, ya. Ini kan nanti diterapinya di PowerPoint-nya. Oh, iya. Jadi kalau misalkan kamu dapatnya apa tadi kebutuhan, nah ini kebutuhan. Nah kalau pakaian butuhnya individu atau kelompok? Individu. Iya, kenapa individu kan kita yang pakai? Walaupun kelompoknya juga sama. Tapi kalau ini jalan-jalan sama masuknya kan individu.
nih kebutuhannya apa? Ya, bisa berangkat individu bisa kan? Individu kan masuknya kan? Oke, ini namanya psikomotor. Berarti orang tua yang sedang aktivitas sehari-harinya ya untuk sehat. Maksudnya ke dalam kelompok individunya. Berarti ada yang tanyakan lagi? Iya. Ya. Kalau bebas itu kan kita mengurus udara. Itu bebas kan? Ya, kalau tadi yang apa? Ya, ekonomi itu kita membeli barang. Kebutuhan apa yang kita beli? Sesuai nggak budgetnya? Sesuai ekonominya nggak? Oke, silakan dikerjakan. Kayak ini kelompok kita sudah dapatnya tentang kebutuhan tesier. Kenapa tesier? Karena kan kita sudah makan sudah, ya. Tadi yang sekunder itu pakaian sudah punya, ya kan yang belum punya itu apa? Biaya yang sudah terpenuhi berarti tesier membeli rumah, membeli mobil, motor, perhiasan, jam mewah, liburan luar negeri itu kalau bisa. Ada lagi? Oke, tapi bisa buat PowerPoint-nya udah dibuka aplikasi dengan Canva? Sudah di baru tulis kelompoknya. Ini ketuanya siapa ini? Ketuanya Amel, sama nanti yang maju sama Amel. Citra, nanti dibantu sama Citra bagi Amel ya. Oke, bikin PPT-nya yang bagus. Ini sudah membuat PPT. Sudah. Oh baru kebutuhannya penyebabnya ya? Iya. Iya. Mana? Oke, sesuai. Ya, jadi seperti ini ya Ibu. Ada lagi? Kalau ini berangkat ke haji itu masuknya ke mana? Iya, karena oke. Ada ini dari mana? Oh baru nyari referensinya. Boleh nyari referensi juga di media sosial atau internet, ya. Silakan. Misalkan ini berarti kan kita yang kelompok itu yang mana? Nah, itu gitu kan? Pola berarti kan kita semuanya kan sekolah kelompok, ya kan? Kalau pakai tadi individu, ini kebutuhan, ini juga kelompok berarti kelompok. Ya, karena ada rumahnya juga sih. Kalau kita kebutuhannya sudah cukup terpenuhi, kita boleh beli alat-alat yang mewah, kebutuhan yang mewah, misalnya tadi mobil, motor, liburan luar negeri, atau berangkat haji, naik haji. Oke, silakan dilanjut. Ini semangat kan? Semangat. Oke, semangat dong.
ya. Jadi dibagi-bagi ya ini ya. Iya, Ibu. Kemudian selesai. Ya. Oke, Ibu tinggal nggak ada yang ditanyakan lagi? Sudah, Ibu. Oh, oke, Ibu tinggal. Ya, di sini tenang lagi membahas apa nih? Lagi nyari sumber. Ya, lagi nyari sumber di internet ya. Searching ya, barangkali ada yang kelewat. Ya kan ini dapatnya apa tadi kelompoknya? Lupa. Penyebab tidak terbatasnya kebutuhan. Nah, kebutuhannya banyak, orangnya sedikit, atau orangnya sedikit, butuhnya banyak. Apa yang kalian lakukan? Oke, paham? Ini kelompok ini belum ditanya ini. Oke, udah setengah jadi. Itu udah membahas setengah jadinya. Tentang pengumuman. Apa aja itu yang kamu? Ini siapa yang mau maju nih? Ketuanya siapa? Siapa? Diana sama Amelia. Berarti nanti yang dampingin Tiara. Diana itu. Oke. Kamu sudah mencari apa? Alat penguasaan yang lainnya. Oke. Coba kalau ini kan kebutuhan ini sama nggak sama kalian dalam terapi kebutuhannya yang sama nggak sama yang sama ya?
Ya, ini kayak tiga. Ya, iya benar. Oke, kalau ini sudah ada belum? Sudah ada? Sudah disiapkan? Bagus. Nggak apa-apa. Yang penting ada. Ya, balik lagi ya. Kalau alternatifnya iya oke, bagus. Benar. Kenapa ini masuknya ke print ya? Iya, berarti oke, bagus. Tinggal ya. Ini sudah nyampe mana nih? Jauh mana nih prosesnya nih? Usia kan ada yang bayi, balita, ya, dewasa, orang tua. Itu kalian maksudnya kemana ini? Oh, berarti beda-beda usia dari bayi, dewasa sampai tua itu usianya apa? Jadi tergolong nggak ke sini ke gambar ini nih. Bayi butuh makanan kah? Mana yang butuh makanan kah? Orang dewasa? Orang tua? Tapi ini yang kedua apa? Alat tulis ini nggak? Jadi harus bisa membedakan bayi itu butuhnya apa. Ini masuknya kemana? Ke sekunder kah? Ke primer kah? Ke tersier kah? Atau waktu sekarang atau masa datang? Berarti bayi kan tidak membutuhkan alat tulis ini, ya kan? Butuhnya kapan? Waktu yang akan datang. Berarti masuknya kebutuhan yang bukan sekarang, tapi yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang. Oke? Kalau kebutuhan sekarang berarti ini butuh makan semua. Tapi kalau bayi itu tidak butuh alat tulis, tapi buat yang akan kebutuhan yang akan datang. Oke, paham? Kalau baju bisa? Bisa. Semuanya dewasa juga membutuhkan, ya, orang tua juga. Ya, ini kan individu, orang aja. Balik lagi tadi, ya bayi butuh liburan ketika orang tuanya mengajak, ketika orang tuanya mampu. Tapi ketika orang tuanya misalnya hanya untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan sandang pangan, otomatis kita sebenarnya tercukupi dulu kebutuhan sandang pangannya. Kalau lebih, baru bisa lewatin yang namanya tersier. Kebutuhan tersier, kebutuhan atau jalan-jalan atau kebutuhan yang akan enggak. Oke, paham? Silakan dilanjutin lagi. Terima kasih.
sudah kirim? Sudah Ibu. Kelompok 2 sudah kirim? Sudah. Kelompok 2 siapa yang kirim namanya? Namanya Maria. Kelompok 3? Sudah. Siapa namanya? Diana. Oke, tidak ada terus ini belum masuk. Kelompok 4 belum ya? Lagi loading ya kelompok 4? Loading ya? Iya. Silakan nak. Iya, ini masuk, baru masuk kelompok 4. Yang murid Sisil, Sasabila. Kelompok 4. Sofi ya, Sofi. Silakan kelompok 1 yang maju ketuanya sama dibantuin sama kita timnya. Silakan. Ya, yang kelompok lain harus praktikkan ya semuanya maju. Silakan. Sini geser ya, layarnya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil produk kami. Ya. Berupa PowerPoint. Ya, Nah, itu sudah dimulai dengan aplikasi Canva? Sudah Ibu. Sudah. Oke. Silakan lanjut. Oke. Jadi hari ini kita akan mempresentasikan mengenai pengertian kebutuhan dan macam-macam kebutuhan. Ya. Oke, boleh Pak. Oke, yang pertama pengertian kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mencapai kesejahteraan. Kebutuhan bisa berupa barang atau jasa dan kualitas hidup yang layak. Kebutuhan juga bisa dikategorikan menjadi primer, sekunder, dan tersier, tergantung pada tingkat kepentingannya dan ketersediaannya. Lanjut. Pengertian kebutuhan menurut para ahli. Yang pertama, Henry Murray. Kebutuhan adalah kekuatan di dalam otak yang mengorganisir berbagai proses seperti persepsi, pemikiran, dan tindakan untuk mengubah kondisi yang tidak memuaskan dan mencapai tujuan. Yang kedua ada Abraham Maslow. Maslow menggambarkan kebutuhan dalam bentuk hierarki, mulai dari kebutuhan dasar fisiologis hingga kebutuhan aktualisasi diri. Lanjut. Macam-macam kebutuhan itu ada 3. Yang pertama kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan sekunder, dan yang ketiga kebutuhan tersier. Lanjut. Di sini ada macam-macam kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan dasar yang mutlak harus dipenuhi agar keberlangsungan hidup manusia terjamin. Contohnya pakaian, makanan, dan minuman, dan tempat tinggal. Terus ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi dan sifatnya melengkapi kebutuhan primer. Contohnya perlengkapan rumah tangga, pendidikan, dan hiburan. Terakhir ada kebutuhan tersier. Kebutuhan yang bersifat mewah dan cenderung berhubungan dengan pemenuhan gaya hidup. Contohnya perhiasan, kendaraan mewah, dan hiburan ke luar negeri. Oke, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan teman-temannya dari kelompok lain. Saya Kelompok mau 1. bertanya. Silakan. Siapa yang bertanya silakan nanti catat dulu pertanyaannya. Apa nih pertanyaannya yaitu tentang Kalau contoh keinginan manusia itu gimana sih? contoh keinginan manusia. Oke, terima kasih Nak, silakan duduk. Contoh keinginan manusia, keinginannya itu apa yang harus diduluin? Ya gitu ya. Iya. Apakah hari ini atau besok? Mana dulu menurut kelompok kita? Contoh keinginan manusia adalah kesejahteraan dan kesehatan. Yang kedua, pendidikan dan pengembangan pribadi. Yang ketiga, hubungan sosial dan bermakna. Oke, jadi apa yang dibutuhkan ini berarti kita harus butuhin diri kita sendiri gitu. Ya, baru kalau kita mempunyai dana lebih, apa tadi yang ketiganya? Hubungan sosial yang Iya, hubungan sosial. Terus, apa? Ada yang mau bertanya lagi?
Silakan disiapkan dulu. Yang siapa namanya? Kelompok 2. Sudah siap? Sudah Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami untuk perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Keira Dinusra Ramadhani dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Mada Tritia. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pengertian kebutuhan dan faktor-faktor kebutuhan manusia. Sebelum ke materinya, izinkan kami untuk berbaking dulu ya. Oke. Ya, siapin cakepnya. Pergi ke desa naik taksi. Cakep. Beli soto pakai nasi. Cakep. Ayo perhatikan kami, jangan mikirin dia yang gak pasti. Ya, siapa itu? Oke, kali ini kelompok kami akan membahas pengertian dan faktor-faktor kebutuhan. Bisa. Pengertian kebutuhan. Kebutuhan didasarkan pada kebutuhan fisiologis, pribadi, atau sosioekonomi yang diperlukan agar manusia dapat berfungsi dan hidup. Doyle dan Go berpendapat bahwa kebutuhan individu mewakili biaya menjadi manusia dalam masyarakat. Seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhannya akan berfungsi buruk dalam masyarakat. Kebutuhan dan keinginan terkadang sering disamakan, padahal keduanya sangat berbeda. Kebutuhan adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, sementara keinginan adalah suatu kesenangan yang ingin dicapai oleh individu. Faktor-faktor kebutuhan ada lingkungan, agama, usia, pendapatan, dan kemajuan peradaban. Faktor-faktor kebutuhan lingkungan berkaitan dengan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Manusia akan melakukan usaha dan upaya untuk memenuhi kebutuhan yang dipengaruhi oleh kondisi alam di mana individu tersebut tinggal. Sebagai contoh, orang yang tinggal di daerah dataran tinggi seperti Dieng tentunya membutuhkan selimut atau pakaian yang tebal agar dapat menahan hawa dingin. Sedangkan untuk orang yang tinggal di daerah pesisir atau pantai yang beriklim tropis pasti lebih memerlukan pakaian yang tipis atau berbahan dingin. Oke, faktor-faktor kebutuhan di dalam agama. Suatu ajaran agama atau kepercayaan yang dianut oleh seseorang memiliki kebutuhan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, umat muslim tidak mengonsumsi segala makanan yang mengandung babi. Karena dalam ajaran Islam melarang hal tersebut atau istilahnya haram. Bagi umat Hindu, dilarang untuk mengonsumsi semua makanan yang mengandung sapi. Dari peristiwa ini, kita dapat melihat sisi perbedaan kebutuhan antara satu dengan yang lainnya. Setiap agama memerlukan alat pemenuhan kebutuhannya sebagai sarana kelancaran dalam menjalankan ibadah. Faktor-faktor kebutuhan usia. Kebutuhan manusia berubah seiring bertambahnya usia. Bayi membutuhkan makanan khusus, orang dewasa membutuhkan makanan yang lebih beragam, dan lansia membutuhkan perawatan sehat yang berbeda. Faktor-faktor kebutuhan pendapatan. Tingkat pendapatan sangat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan, baik primer maupun sekunder. Faktor-faktor kebutuhan kemajuan peradaban. Kemajuan peradaban manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi alam, tingkat peradaban, pendapatan, dan kebudayaan, kemajuan
kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, tingkat pendidikan seperti agama dan adat istiadat. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Saya. Kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan bertanya. Pekerjaan atau profesi seseorang dapat mempengaruhi kebutuhannya. Apakah pekerjaan atau profesi seseorang dapat mempengaruhi kebutuhannya? Terima kasih atas soalnya. Aku izin menyebut diskusi dulu sebentar. Tapi untuk diskusi, barangkali kelompok lainnya ada yang mau ditanyakan, silakan, boleh, silakan. Dari dua. Ya, silakan. Apa itu? Ya, pekerjaan atau profesi seseorang jelas mempengaruhi kebutuhannya. Kebutuhan seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk jenis pekerjaan yang dipenuhi. Pekerjaan yang berbeda akan membutuhkan peralatan, pelatihan, dan keterampilan yang berbeda pula, yang secara langsung mempengaruhi kebutuhan finansial dan non-finansial. Ada pantun atau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan lagi? Sudah. Oke, sebelum menutupnya, kelompok kami ada pantun lagi nih. Bilang cakep ya. Siap. Jalan-jalan ke kota Kediri. Cakep. Jangan lupa membeli makanan. Demikianlah presentasi dari kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa ini. Ya, semangat. Oke, lanjut ya. Kelompok 3 mana nih? Kelompok 3 sudah siap? Sudah, Ibu. Oke, silakan maju. Tentang model kebutuhan dan alat kebutuhan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk berpresentasi, bukan berekspektasi. Karena ekspektasi tinggi membuat sakit hati. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil produk pembuatan kami, yaitu produk PowerPoint. Di sini kami mendapat bagian judul tentang pengertian kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Bisa? Oke, silakan. Pengertian kebutuhan. Kelompok kami menganggap kebutuhan atau need sebagai kekuatan yang mengorganisir berbagai proses dalam diri individu untuk mengubah kondisi yang tidak memuaskan. Oke, silakan. Alat pemuas kebutuhan dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan cara memperolehnya, barang ekonomis, contohnya adalah makanan, pakaian, dan alat transportasi. Yang kedua, barang bebas, contohnya adalah udara, sinar, matahari, dan air laut. Yang ketiga, barang elit, barang yang jumlahnya berlebihan dan dapat menimbulkan kerugian bagi manusia, seperti banjir atau polusi. Baik, yang kedua adalah alat pemuas kebutuhan berdasarkan kegunaannya. Di sini terbagi lagi menjadi 2, yaitu barang konsumsi dan barang produksi. Barang konsumsi, barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan secara langsung seperti
dan peralatan. Selanjutnya, alat pemenuhi kebutuhan menurut proses pembuatan, yaitu yang pertama barang bergerak. Barang bergerak, barang yang dapat dipindahkan tempatnya, seperti buku, alat tulis, dan pakaian. Selanjutnya, barang tetap. Barang yang tidak dapat dipindahkan tempatnya, seperti tanah, bangunan, dan pabrik. Alat pemenuhi kebutuhan berdasarkan hubungannya dengan barang lain. Barang substitusi, barang yang dapat menggantikan fungsi barang lain seperti nasi dan mie instan atau kopi dan teh. Yang selanjutnya, barang komplementer, barang yang penggunaannya saling melengkapi seperti teh dan gula atau handphone dan charger. Karena kalau tidak saling melengkapi, pasti itu tidak bisa. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari PPT kami. Sebelum kami tutup presentasinya, kami ada pantun nih. Nanti jangan lupa bilang cakep ya. Siap. Tapi sebelum berpantun ada yang ingin ditanyakan? Saya. Kelompok berapa nih yang tadi ngomong? Kelompok baru. Ya, apa deh? Dulu nih. Siapa? Dari kelompok perwakilannya siapa namanya? Tiara, Ibu. Oke, Tiara. Apa nih Tiara? Mengapa alat pemenuhi kebutuhan seringkali terbatas? Ya, mengapa alat kebutuhan selalu terbatas? Kenapa? Silakan. Diskusi dulu. Ya, silakan diskusi dulu. Tuh. Sudah selesai diskusinya? Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ya. Karena beberapa faktor termasuk keterbatasan sumber daya alam, pertumbuhan penduduk yang besar, dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Kalau gitu izinkan kami untuk menutup presentasi kali ini. Oke. Tapi sebelum itu, kami ada pantun nih. Nanti kalian jangan lupa bilang cakep ya. Oke. Jalan kaki ke perapatan. Cakep. Perginya buat beli bakwan. Cakep. Maafkan semua kekurangan, karena kesempurnaan lagunya Rizky Febian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok. Jadi sekarang ke kelompok 4. Kelompok 4 sudah siap? Siapa yang mau maju? Siap, Ibu saya. Ya, silakan. Silakan disiapin dulu nih. Ya, boleh. Iya. Sudah benar ini? Ya. Silakan. Dikulum dikunya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Penyebab Tidak Terbatas Kebutuhan Manusia. Ya, silakan. Siapa dulu? Nah, di sini saya akan menyebutkan anggota kelompok 4 ya. Yang pertama ada Septia Susana Fitri, ada Sofiana Nita, Sri Maulani, Susan Dwi Amelia, dan Tiara Emilia Syahdia. Nah, saya juga akan menjelaskan tentang penyebab tidak terbatas kebutuhan. Yang pertama ada semakin bertambahnya jumlah penduduk. Contohnya, peningkatan kebutuhan sumber daya alam, tekanan terhadap lingkungan, perubahan sosial, serta peningkatan angka pengangguran. Yang kedua, ada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya yaitu mempermudah akses informasi, mempercepat komunikasi, dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai bidang. Nah, penyebab tidak terbatas kebutuhan yang ketiga yaitu tingkat pendapatan manusia. Contohnya, besaran penghasilan yang diterima oleh individu atau rumah tangga dalam periode waktu tertentu.
biasanya bulanan atau tahunan. Nah, yang keempat ada tingkat kebudayaan manusia semakin maju. Mengacu pada perkembangan dan peningkatan kualitas hidup pada manusia. Dalam berbagai aspek kebudayaan, termasuk teknologi, pengetahuan, nilai-nilai sosial, dan interaksi antar budaya. Sudah, apakah dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Saya lupa kelompok 2. Ya baik, kelompok 2 pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Nini Janito. Ya, silakan Kak Ibu pertanyaannya. Iya, pertanyaan apa nih? Apakah ada batasan untuk kebutuhan manusia? Jika ada, apa saja batasan tersebut? Oke, terima kasih. Izin berdiskusi. Nah, silakan diskusi dulu dua orang pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab dari kelompok 2. Iya, adanya batasan untuk kebutuhan manusia. Meskipun kebutuhan itu sendiri seringkali digambarkan tidak terbatas. Batasan ini muncul karena adanya kelangkaan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas tersebut. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Apakah sudah cukup? Sudah. Baik, jika sudah cukup, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah diskusi. Diskusinya luar biasa ya PPT-nya. Dimodif dengan aplikasi Canva, jadi bagus-bagus semuanya. Produknya, ya karena produknya kita membuat PPT, PowerPoint. Nah, ada ibu nanya nih, ada yang bisa menyimpulkan dari presentasi tadi kelompok 1 sampai kelompok 4? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya. Boleh. Silakan siapa nih namanya deh? Perkenalkan, nama saya Farah Agustina dari kelompok 1. Ini menyimpulkan Silakan. sebagai segala sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia atau segala bentuk keinginan manusia yang harus terpenuhi sehingga tercapai kepuasan jasmani, rohani, dan keberlangsungan hidup. Terus, kebutuhan sendiri bisa berupa barang ataupun jasa. Ketika manusia dapat memenuhi segala kebutuhannya, maka dapat dikatakan bahwa hidupnya telah mencapai kemakmuran. Begitu juga kemakmuran dapat terjadi jika sebagian besar kebutuhan hidup manusia terpenuhi. Namun, kemakmuran di sini tentunya tidak sama dengan kekayaan. Oke, tepuk tangan Bapak. Kesimpulannya itu ketika kita ini tidak harus sesuai dengan takarannya atau yang berbeda-beda seperti itu kan. Ada yang mau nyoba memberi kesimpulan lagi? Saya Ibu Oke, boleh. Siapa nih namanya nih? Keisha dari Keisha. Wah, boleh. Silakan. Kesimpulannya adalah kebutuhan manusia berapa banyak kan sering memakai suatu benda dalam kehidupan sehari-hari. Terus untuk kebutuhan pakaian, makanan dan minuman, tempat tinggal, hiburan, mobil, hingga perhiasan. Kebutuhan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, faktor tersebut juga bergantung pada situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Alat pemenuhan kebutuhan manusia mengarah pada suatu barang atau jasa yang mampu memenuhi atau memuaskan kebutuhan manusia. Misalnya, bagi orang yang sedang lapar, maka mereka membutuhkan makanan sebagai alat untuk dapat memenuhi kebutuhan dan memuaskannya. Oke, tepuk tangan buat teman-teman. Semuanya jelas padat sekali. Oke, balik lagi ya. Ketika kita akan menerapkan kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari, kita harus jelas dulu posisinya. Ya,
Ini tadi kebutuhan primer, ya, kebutuhan di mana sandang pangannya itu harus cukup dulu, ya, baru naik ke kebutuhan sekundernya. Ketika kebutuhan sekunder sudah tercukupi, ketika kita sudah sehat, ketika kita sudah punya akses lebih banyak, kita satu langkah ke depan untuk kebutuhan tersier, yaitu membeli barang-barang mewah, ya, alat transportasi atau komunikasi yang lebih bagus dari sebelumnya. Paham semuanya? Paham. Hari ini jadi Ibu akan memberi soal evaluasi, ya, sejauh mana sih kalian mempelajari kebutuhan manusia ini, ya. Ibu akan bagikan dulu soalnya, ya, silakan deh. Silakan diisi waktunya 10 menit. Ya, silakan. Kalau misalkan Bu, ini itu boleh di belakangnya menjawabnya. Ya, kalau belum selesai boleh jawabannya di belakangnya. Silakan di sini dulu. Ya, waktunya 10 menit. Oke, silakan. Kalau ada yang belum paham, silakan bertanya. Nah, soal evaluasi ini yaitu soal di mana Ibu memberikan kelas itu 5 soal, yaitu jawabannya benar atau salah. Kasih alasannya kalian. Alasannya apa? Kenapa memilih jawabannya? Contoh, jika kebutuhan tidak terpenuhi, ya dapat mengakibatkan kegangguan aktivitas sehari-hari, benar atau enggak? Nah, silakan kalian jawabnya benar, benar. Kalau jawabannya salah, kasih alasan. Oke, ini sudah. Sudah? Ada yang belum? Sudah? Ini sudah ada? Oke, silakan. Kelompok sini, kelompok 3 ya, 4 ya, ini tuh ya, ini kelompok 4 ada yang ditanyakan? Kalau misalkan di sininya orang boleh di belakangnya di sini. Nah, ini sudah menjawab nih nomor 1 benar. Oke, ada yang bertanyakan kelompok 2 ya, ini kelompok berapa? Kelompok 2 benar. Ada yang bertanyakan kelompok 2? Tidak ada. Oke, Ibu tinggal. Kelompok 3 ini benar. Ya, kelompok 3 ada yang tanyakan? Oke, silakan diisi. Oke, sudah selesai waktunya. Silakan boleh di setiap kelompoknya boleh Ibu minta bantuannya untuk mengumpulkan. Ya, silakan dikumpulkan. Ya. Sudah? Panjang-panjang sekali jawabannya, Masya Allah. Berarti kalian sangat ya. Ya, silakan. Mana kelompok 2 ya? Ini panjang-panjang sekali jawabannya. Masya Allah. Ya. Kelompok 1 sudah? Sudah. Berarti kalian mana ya? Sudah semua ini? Oke, terima kasih ya. Ya, satu kali lagi nih ya. Ibu mau nanya nih ya. Oke, tadi udah mengisi tentang
hari ini? SDG. SDG-nya ya lebih semangat lagi ya? Iya. Apakah ada kendala pada kegiatan pembelajaran hari ini? Iya. Oke, karena tadi Bu lihat dari kelompok 1 sampai kelompok 4 itu presentasinya PPT-nya itu bagus, sudah dimodif ya dengan aplikasi Canva. Oke, pertanyaan yang terakhir. Kepada siapa kalian saat mempunyai kesulitan? Guru. Orang tua. Ya boleh. Tadi media sosial. Oke, boleh. Ya. Jadi ketika kita sudah mempelajari kebutuhan manusia, ya, materi yang akan datang itu kita akan membahas tentang kelangkaan. Apa sih itu kelangkaan? Ya. Apakah kelangkaan itu bisa dilihat atau bisa diterapkan dalam kondisi lingkungan atau kondisi sehari-hari kita? Nah, silakan. Jadi buat minggu depan pertemuannya materinya tentang kelangkaan. Jadi setiap anak boleh cari sumber referensinya di media sosial kah atau di buku paket. Supaya apa Bu? Supaya minggu depannya sudah siap untuk mempelajari tentang materi kelangkaan. Oke, semuanya paham? Paham. Ya. Silakan buat ketua kelasnya untuk bersiap ya, berdoa karena pembelajaran kali ini sudah selesai ya. Jadi semoga pembelajaran kali ini berkah buat kalian, buat ibu, buat kalian semuanya. Amin. Silakan ketua kelasnya pimpin doa dulu. Siap Ibu. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama, Ibu juga ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya sudah mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik, dengan lancar. Semoga cita-cita kita tercapai. Tapi ingat dengan proses pembelajarannya, ya. Jangan terlalu terlena oleh dalam proses pembelajarannya, ya. Karena apa? Tadi, ya, ketika kita ingin mencapai kesuksesan, cita-cita kita harus proses pembelajarannya harus lebih semangatin lagi. Paham?